Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Saya berdoa untuk semua guru sekolah minggu dan teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kami. Serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 早安，小朋友，大家好。 Halo Kak Dian. Hai Kak David. Selamat pagi. Pagi. Maaf, kok barusan aku mendengar kata-kata yang aku tidak mengerti alias orang mudeng yo. Apa sih yang Kak Dian omongkan? Itu artinya aku menyapa adik-adik. Selamat pagi kids. Bagaimana kabar kalian? Oh. Gitu Kak David, itu bahasa Mandarin. Oh, kalau gitu saya juga mau menyapa kids deh. Halo kids, selamat pagi. Kids, hari ini kita mau ibadah online. Nah, di sini saya menggunakan baju dari Jawa, suku Jawa. Sementara Kak Dian menggunakan baju dari mana Kak Dian? Aku menggunakan baju dari suku Chinese. Nah, kids. itu ada tujuannya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allah cinta suku-suku bangsa. Nah, adik-adik, Kak David dan Kak Dian mau belajar bahwa Allah mengasihi semua suku bangsa. Iya. Dan kita juga mau menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang dengan sukacita. Ayo kids, mari kita nyanyikan lagu pertama, Tuhan hari ini harinya Tuhan. Seperti tadi yang Kak David sampaikan di awal ibadah, bahwa tema kita di ibadah online minggu ini adalah Yesus cinta suku bangsa. Jadi kita juga harus tahu bahwa Yesus cinta semua bangsa yang ada di dunia. Yesus cinta suku Jawa, Yesus cinta suku Chinese, dan suku-suku yang lainnya. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan, Yesus cinta semua bangsa di dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan dan memuji Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Salam adik-adik, apa kabarnya di Jakarta? Perkenalkan, nama kakak Timoria Kurning. Kakak adalah jemaat GKMI Anugerah dan diutus oleh PIPTA untuk pelayanan di Chung Chau, Hong Kong. Chung Chau adalah salah satu pulau di Hong Kong. Dan Chung Chau ini, kakak sadar ternyata namanya kebalik ya. Jadi namanya Welcome to Chung Chau. Jadi kakak sekarang ini ada di Dermaga. Dermaga ini adalah kayak pusat kotanya Chung Chau. Jadi kalau kalian perhatikan di belakang kakak itu banyak sepeda. Di Chung Chau tidak ada mobil. Di Chung Chau tidak ada bus. Di Chung Chau kita kemana-mana naik sepeda atau jalan kaki. Jadi di Chung Chau ini cuma ada mobil ambulans, mobil polisi, begitu. Dan kami kemana-mana kalau ke kota itu harus naik ferry. Karena sekeliling Chung Chau adalah laut. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sangat menyenangkan bisa pelayanan, bisa diutus oleh Tuhan ke Chung Chau sini. Ini salah satu kendaraan yang ada di kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kakak ada di pantainya Chung Chau. Itu cuma berjarak 2 menit dari senternya kita, dari gerejanya kita di Chung Chau sini. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sukacita kakak dalam melayani adalah ketika orang yang dilayani itu percaya dan terima Tuhan Yesus. Adik-adik ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus yang sengaja bertemu dengan perempuan Samaria? Adik-adik bisa baca itu dalam Yohanes 4. Itu bicara tentang Yesus bersengaja bertemu dengan perempuan Samaria. Yang mau kakak bisa katakan adalah ketika kakak membayangkan perempuan Samaria itu seperti para TKW yang keluar dari tempatnya dan datang ke Hong Kong untuk bekerja, mencari uang. Jadi ketika mereka ada di Hong Kong ini, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus, mereka diinjili. Dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke kota mereka, ke desa mereka masing-masing, mereka bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarganya. Bukankah itu luar biasa? Ada sekitar lebih dari 370.000 orang TKW Indonesia, TKW Filipina, TKW Bangladesh, TKW Nepal yang bekerja di Hong Kong ini. Ini adalah suatu kesempatan buat mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan adalah satu sukacita buat kakak bisa dipakai Tuhan untuk menginjili mereka. Dan itu sukacita. Dan juga firman Tuhan berkata, sukacita itu adalah ketika satu orang percaya dan seluruh malaikat bersukacita. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang kakak berada di atas pasar Chung Chau. Biasanya tempat ini dijadi tempat banyak anak Indonesia dan juga Filipina menghabiskan waktu liburnya. Apalagi khususnya pada COVID begini, karena center kita masa COVID ini cuma bisa buka pada hari Minggu. Sehingga kita menghabiskan liburan di atas pasar. Kalian bisa melihat latar belakang beberapa teman kita, orang Indonesia yang menghabiskan liburannya. Dan inilah Chung Chau di waktu sore hari. Oke adik-adik, terima kasih. Doakan kakak, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kids sudah lihat kan video barusan? Bagaimana Kak Timoria melayani di mana Kak? Di Kak? Hong Kong. Oh iya, Hong Kong Kak David. Itu Hong Kong di mana sih Kak? Saya kok nggak tahu ya. Itu kayaknya jauh deh Kak David. Aku juga nggak pernah ke sana. Kakak kan hanya mainnya di Pulau Jawa aja ya, sekitar kampung kakak lah, nggak pernah keluar negeri. Oh, nah, tapi nggak apa-apa kids, jangan kecewa. Melayani Tuhan itu bisa di mana aja Kak. Betul ya, di rumah juga bisa ya. Bisa. Di sekolah. Betul. Di taman kita saat main dengan teman-teman. Iya, jadi kids juga harus nggak mau kalah sama Kak Timoria. Kids bisa melayani Tuhan di rumah, misalnya gimana Kak? Kids bisa menceritakan siapa itu Tuhan Yesus dengan teman-teman di sekitar rumah, teman-teman sekolah, gitu Kak David. Iya benar itu kids ya. Yuk kids, mari kita mau sama-sama menyanyikan lagu Monggo-monggo Samindere Gusti, yang artinya mari sama-sama mengikut Tuhan Yesus.
adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eli. Jadi adik-adik dipersilakan duduk yang manis, boleh ditemani mami sama papi. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Hai teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang setelah kami memuji nama Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan berkati guru yang menyampaikan cerita firman Tuhan, dan kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas Kid, senang sekali Kak Eli bisa bertemu kalian. Meskipun melalui online. Harapan Kak Eli dan doa Kak Eli selalu buat kids yang terbaik. Kita tetap semangat, tetap sehat, dan sukacita. Yes, yes, yes. Aduh. Kak Eli lupa ini. Kira-kira ini Kak Eli pakai pakaian apa ini? Ada yang tahu kids di rumah? Wih, hebat kids di rumah. Betul, Kak Eli pakai pakaian ini suku apa? Batak punya ya? Betul, Batak punya. Nah, ini Kak Eli pakai ulos namanya adik-adik ya. Ulos ini adalah kain khas orang Batak punya, suku Batak. Nah, ini salah satu contoh dari suku-suku yang ada banyak di Indonesia, bahkan di dunia ya, suku Batak begitu. Nah, kira-kira menurut Badan Pusat Statistik ya adik-adik ya, itu ada kira-kira 1320 suku bangsa yang ada di Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Nah, pasti suku-suku tersebut ya, itu banyak perbedaan-perbedaan loh kids di rumah. Tahu nggak perbedaannya? Kira-kira ada beda budaya, beda adat istiadat, bahkan nih makanan itu berbeda semuanya. Coba kalau adik-adik itu ya putar-putar Jawa ya, apa makanannya? Nah, kalau di Surabaya rujak ya, rujak petis ya. Kalau di mana lagi ya? Banyak ya. Kalau di Batak apa sukanya ya? Apa ini kira-kira ya? Kalau di Batak tuh biasanya itu makannya itu, maaf ya adik-adik ya, suka itu makan makanan anjing itu ya, anjing dimasak itu enak gitu ya. Nah, makanannya beda-beda ya. Tapi ada satu ya kakak beda sama. Apa kira-kira? Adik-adik bisa jawab enggak? Nah, pasti penasaran ya. Nah, yuk kalau penasaran kita lihat video berikut ini. Oke? Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya.
Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah 2 orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, kids yang di rumah, sudah lihat kan tadi videonya? Weh, berarti kita semua tahu ya, bahwa apa yang sama dari semua suku-suku itu? Yaitu, mereka semua dikasihi Tuhan, kids. Tuhan Yesus sangat sayang kepada suku-suku semua yang ada di Indonesia maupun di negara dunia, ya kan? Nah, apa buktinya, kids? Tadi kan Tuhan Yesus disalib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi suku-suku bangsa. Nah, adik-adik tahu enggak? Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan dan memberitakan kabar baik itu. Kabar Tuhan Yesus bahwa sayang kepada semua suku bangsa. Nah, tapi tahu enggak, kids? Itu perintah bukan hanya buat murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi untuk kita semua, untuk kids yang ada di rumah juga. Nah, ayo kita mulai memberitakan kabar baik itu. Karena kasih Yesus sudah kita rasakan, maka jangan berhenti. Kita harus mengabarkan kasih itu kepada semua orang, teman-teman kids semuanya. Oh iya, Kak Eli punya satu teman lagi. Kalau tadi Kak Timo ya, jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Cungcau, ini Kak Eli punya satu teman lagi. Kira-kira kids mau dengar nggak ceritanya? Pelayanan kepada suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita lihat ya video yang satu ini. Oke? Halo kids, apa kabar? Tentu semuanya baik dan dalam perlindungan Tuhan. Apakah kids ada yang tahu bulan Mei ini bulan apa? Oh ya, bulan Mei adalah bulan misi. Apakah kids tahu apa itu misi? Misi adalah tentang pekabaran Injil atau mengabarkan tentang kasih Tuhan supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, ketika kita memperingati bulan misi, maka kita juga harus mengingat tentang PIPKA, yaitu Yayasan Pekabaran Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih. Nah, kids, Om Eliezer sekarang sebagai Ketua Yayasan PIPKA mau cerita sedikit tentang pelayanan misi kepada para kids. Firman Tuhan atau amanat agung Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku." Maka PIPKA pergi ke banyak tempat, pergi ke kota-kota, pergi ke desa-desa mereka untuk mengabarkan Injil. Ada yang ke Batu Malang,
Ada yang ke Lampung, ada yang ke Palembang, ke Medan, ke Pontianak, ke Putu Sibau di Kalimantan, bahkan sampai ke Palu di Sulawesi. Kids sudah pernah pergi ke sana belum? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, ada banyak orang diberi kepekabaran tentang Injil ini. Ada banyak orang mendengar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sana ada banyak suku-suku yang mengenal Tuhan. Ada suku Jawa, ada suku Lampung, suku Palembang, suku Batak, suku Dayak, bahkan suku Tionghoa. Mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, kids, bahkan PIPK bukan cuma di Indonesia. PIPK juga mengutus misionaris untuk pergi ke luar negeri. Ada yang di Zhengzhou, Hong Kong, ada yang pergi ke Tibet, ada yang pergi ke Xinjiang. Untuk apa? Supaya ada banyak orang yang mendengar tentang Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kids, di banyak tempat yang PIPK kunjungi, banyak orang tua, banyak kakak-kakak pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu yang menjadi percaya. Lalu mereka bersekutu bersama di cabang-cabang PIPK. Kalau ada jiwa-jiwa yang bertobat, bagaimana rasanya? Tentu kita sangat bersukacita. Bahkan segenap bala tentara surga akan bersukacita ketika satu orang bertobat dan diselamatkan. Nanti waktu kids sudah besar, kids juga bisa melayani di PIPK seperti Om Eliezer. Mungkin kenal juga dengan Om Heri atau Om Agus Susanto yang menjadi pengurus PIPK. Atau kids bisa pergi pelayanan kunjungan bulan misi ke cabang-cabang PIPK yang ada di daerah. Tentu asik, bisa pergi melayani Tuhan, tetapi sekaligus juga mengenal teman-teman seiman yang ada di daerah. Dan kita bisa bersama-sama mengenal budaya Indonesia. Oleh karena itu, kids, tolong terus berdoa bagi pelayanan PIPK. Juga kids bisa mendukung dengan memberi persembahan supaya PIPK dapat terus melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Nah, kita semua sudah lihat ya video barusan. Nah, apa itu artinya? Nah, keren banget ya kesaksian Om Eliezer. Terus kita bertanya-tanya ya, bagaimana aku bisa seperti Om Eliezer ya? Bagaimana Kak Eli caranya? Tahu nggak Kak Eli kasih cara? Coba catat, ayo siapin itu buku sama catatan ya. 1. Sudah semua? Kids bisa berdoa ya. Berdoa untuk pengabaran Injil ke semua suku bangsa. Berdoa buat para hamba Tuhan, berdoa untuk misionaris yang terpanggil, berdoa untuk kebutuhan Alkitab, bahkan bahasa suku-suku tersebut, supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan adik-adik. Ya, apa yang ke-1? Yaitu berdoa buat mereka ya. Oke, siap ya. Yang kedua, apa itu yang kedua Kak Eli? Coba yang kedua apa? Kita bisa mendukung dengan dana kita. Wah Kak Eli, aku kan tidak punya uang. Aku masih sekolah, aku masih minta sama orang tua. Tetapi jangan khawatir. Nah, kita sisihkan sedikit demi sedikit dari uang saku yang dikasih orang tua. Betul nggak? Nanti kita kumpulkan, kita masukkan ke celengan ya. Hari ini challenge-nya membuat celengan ya. Nanti kita kumpulkan, masukin ke celengan. Ingat-ingat ya, bulan Juni kita akan nanti kumpulkan itu uang. Celengan kita kumpulkan. Kita untuk mendukung misi yang ada di Yayasan PIPK tersebut. Siap kids yang ada di rumah? Yes! Nah, itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga apa? Apa ya kira-kira ya Kak Eli ya? Yang ketiga, yaitu kita harus memulai dari sekarang menceritakan kasih Tuhan itu yang begitu besar buat Kak Eli dan buat kids yang di rumah. Oke? Nah, kelak Kak Eli itu berdoa ya, kelak itu kids
salah satu kids ini ya yang lihat ya, itu menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris. Yeay, siapa yang mau? Loh, mau ya, Jeffonson mau ya, Koko Kianu mau. Wah, yes. Semua pasti punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Oke, dan yang ketiga, kita mulai mengabarkan kasih itu kepada teman terdekat kita. Baik di rumah, baik di sekolah, dan di mana saja. Oke, kids? Nah, kids, sekarang kita tahu ya, kalau Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada kita semua. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan mencintai kita semua. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia maupun di dunia. Siapa itu namanya? Yes! Dialah Tuhan Yesus. Yuk kita semua bagikan cerita ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kids yang ada di rumah untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hal pengabaran kasih setia Tuhan kepada semua suku-suku bangsa, semua teman-teman, saudara-saudara yang kami cintai. Tuhan Yesus sungguh mencintai mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Kau jadikan alat-Mu untuk mengabarkan kabar baik tersebut. Tolong kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, kids yang ada di rumah semua Tuhan, di dalam segala hal, dalam belajarnya, di dalam pergaulannya, biarlah malaikat surgawi terus menyertainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, kids, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Allah itu mengasihi suku-suku bangsa. Nah, kali ini challenge kita juga berhubungan dengan hal tersebut. Apa ya? Ya, tadi Kak Eli bilang, kita akan sama-sama membuat celengan. Membuat celengan sesuai dengan bahan yang sudah dikirimkan ke rumah kids masing-masing. Kids buat yang keren ya, buat yang bagus. Lalu kemudian hasilnya difoto, dikirim ke WA kelas masing-masing paling lambat hari Rabu tanggal 26 Mei. Oke? Dan yang kedua yang tidak kalah penting. Nah, tadi kan kita diajak untuk kita mendukung pelayanan misi. Nah, dari celengan yang kita sudah buat, nanti ya, ayo kita sama-sama belajar untuk menyisihkan uang yang mama papa berikan untuk mendukung akan pelayan misi. Nah, tiap minggu kids isi itu celengan gitu ya, sampai akhir bulan Juni. Nah, nanti di akhir bulan Juni kita akan sama-sama kumpulkan dan kita akan serahkan untuk mendukung pelayanan Yayasan Pipka. Oke, siap ya kids? Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri akan ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kak Eri akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau membuktikan akan kasih-Mu dengan datang ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan Engkau memberikan keselamatan, kabar baik untuk setiap suku-suku bangsa. Kami rindu, kami menjadi anak Tuhan yang berani untuk menceritakan akan kasih Tuhan yang besar ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan akan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.